Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan bahas tentang yang namanya kecemasan dan serangan panik ya. Buat yang belum pernah mengalami nggak akan tahu rasanya. Tapi yang namanya kecemasan dan serangan panik itu ya, itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada suatu kejadian pemicu ya, entah apapun yang kita lihat, kita dengar, kita alami ya. Kemudian itu memicu suatu rasa, suatu pemikiran, suatu energi dari dalam diri kita yang kemudian menguasai kesadaran kita ya. Baik cemas dan panik tentang takut mati, takut kehabisan uang, takut berakhirnya suatu hubungan, takut kejadian-kejadian buruk menimpa diri kita atau keluarga kita, takut hilangnya pekerjaan, takut malu akan suatu kejadian, apapun bentuknya kecemasan dan serangan panik itu ya, itu yang akan kita bahas ya, dari mana asalnya dan gimana cara mengatasinya. Jadi yang perlu dipahami dulu teman-teman, semua yang muncul di pikiran, di kesadaran kita itu asalnya dari database memori kita ya. Yang saya maksud database memori mungkin biasa disebut di luar sana dengan yang namanya pikiran bawah sadar. Ini adalah tempat penyimpanan memori. Yang memori disimpan adalah memori-memori penting ya. Semua yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, semua yang menakutkan, yang menyedihkan, yang memalukan, dan semua yang menyenangkan itu direkam di database memori kita. Nah, kita ini mau bicara tentang yang tidak menyenangkan ya, yang trauma. Semua anak pasti pernah mengalami trauma, meskipun ketika mereka beranjak dewasa mereka melupakannya. Hal-hal yang membuat mereka malu, hal-hal yang membuat mereka takut, hal-hal yang membuat mereka sedih. Dan di kejadian-kejadian itu biasanya ada orang-orang lain. Bisa ada orang tua, ada saudara kita, ada teman, ada siapapun yang terlibat di situ. Dan emosi mereka dan emosi kita di kejadian-kejadian itu direkam di database memori. Lalu kita sebagai anak kita lupa, karena kita berusaha melupakan, karena rasa nggak enak itu pasti kita berusaha melupakan. Lalu juga kita tutup mungkin ya dengan berpikir positif ketika kita dapat masukan-masukan, dengan fokus ke kegiatan lain. Lalu waktu berlalu dan kita lupa trauma-trauma kita. Tapi kemudian teman-teman, di suatu masa, baik itu di masa remaja atau dewasa, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita mengalami kejadian ini itu, bisa tiba-tiba muncul suatu rasa, suatu reaksi dari tubuh yang negatif menyikapi pemicu-pemicu di luar sana. Baik itu apa kata orang, baik itu sesuatu yang kita alami, baik itu sesuatu yang kita dengar atau kita baca, seperti itu ya teman-teman ya. Itu memicu sesuatu yang nggak enak di diri kita. Kita cemas, waduh nanti terjadi ini, waduh nanti terjadi itu, waduh nanti begini begitu. Nah, itulah kecemasan ya. Serangan panik yang tingkatannya lebih tinggi lagi, energi yang bikin kita takut disertai pemikiran yang bikin kita ngerasa kayak kepengen kabur dari suatu kejadian, kepengen kabur dari suatu masalah, bahkan mungkin kita takut mati. Nah, kalau kita bicara tentang takut mati ya, tentang kecemasan, itu ujungnya adalah trauma, yang ujung dari yang terburuk yang bisa kita bayangkan. Misalnya kita takut mati ya, takut mati ini belum ujung dari yang terburuk yang kita takutkan teman-teman. Tapi di balik takut mati ini, apa yang akan terjadi kalau kita mati misalnya? Misalnya keluarga akan kehilangan kita, misalnya pendidikan anak jadi nggak terselesaikan, dan lain-lain dan lain-lain. Apa yang paling kita cemaskan dan kita panikin, yang paling kita takutkan di paling ujung, itulah proyeksi trauma kita. Jadi bukan selalu matinya teman-teman, tapi apa yang terjadi kalau kita mati ya. Bisa keluarga kehilangan, artinya apa? Waktu kecil kita pernah trauma kehilangan. Kehilangan itu nggak selalu berarti kematian. Seorang anak yang butuh orang tuanya tapi orang tuanya sedang tidak ada di rumah ya, seorang anak yang kangen, yang kesepian, butuh orang tua tapi orang tua sedang tidak ada, itu juga jadi trauma yang kemudian terlupakan dan kemudian nanti bisa kepicu-picu lagi dalam bentuk takut mati ya. Ketika terjadi sesuatu takut mati, tapi ujungnya apa? Ujungnya bisa tentang kehilangan, ujungnya bisa tentang apa? Masuk neraka, karena di database memori kita ada ajaran-ajaran tentang kalau kita dosa, kita salah, kita masuk neraka. Itu semua sangat wajar dan membuat kita merasa takut seperti itu karena memang apa?
Karena memang begitulah jalannya pemikiran kita di dalam. Nah, gimana cara mengatasinya teman-teman? Di dalam sesi terapi yang selalu dilakukan adalah apa? Mengajak klien mendalami pikiran negatifnya, mendalami rasa cemasnya, mengikuti alur kepanikannya menuju ke suatu gambaran peristiwa terburuk yang ditakutkan terjadi. Nah, disitulah refleksi dari traumanya, disitulah di database memori ada traumanya, dan ketika kita sama-sama, saya sebagai terapis dan klien yang saya terapi itu sama-sama hadir kembali di situ kita menerapkan teknik yang namanya EFT atau Emotional Freedom Technique digabung dengan teknik hipnoterapi, ya. Jika itu kita terapkan pada rasa yang kuat dari momen-momen trauma masa lalu, maka kecemasan dan serangan panik kita akan hilang, akan teratasi. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan pada video kali ini teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikut.